Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian pernah nggak sih dengar kata firma? Apa sih sebenarnya firma itu? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih dasar hukum firma, dari mana modalnya, bagaimana cara mendirikan firma, dan bagaimana sih tanggung jawab para sekutu dalam firma itu. Nah, yang pertama, dasar hukum firma itu berasal dari Kitab Undang Hukum Dagang, mulai dari pasal 16 hingga pasal 35. Selain itu, pendiriannya juga mengikuti Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Nah, yang kedua, modal firma ini berasal dari inbreng para sekutu. Inbreng itu adalah segala bentuk pemasukan ataupun kontribusi para sekutu, baik itu berupa uang tunai, baik itu berupa barang, dan juga jasa ataupun keahlian para sekutu. Nah, besarnya inbreng ini biasanya itu ditentukan dalam akta pendirian firma. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah pendirian firma? Yang pertama, kita harus mendaftarkan akta pendirian firma di hadapan notaris yang biasanya berisi nama dan tempat kedudukan firma, tujuan dan kegiatan usaha, nama para sekutu, besarnya modal, dan pembagian keuntungan. Yang kedua, kita harus mendaftarkan ke Kemenkumham melalui sistem administrasi badan usaha sesuai dengan Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Nah, yang terakhir, bagaimana sih tanggung jawab para sekutu dalam firma ini? Nah, di dalam firma, tanggung jawab sekutu itu bersifat pribadi dan tanggung renteng. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab penuh atas seluruh utang dan kewajiban firma, bahkan dengan harta pribadinya. Nah, jika firma tidak mampu membayar utangnya, maka seluruh sekutu wajib menanggung bersama atas utang tersebut. Jadi guys, intinya itu, firma ini adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang didirikan bersama-sama dan menggunakan nama bersama-sama, di mana para sekutu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di dalam firma tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih guys. Saya Melanda Aura ingin menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan yang tidak berbadan hukum, yang pertama perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh dan dijalankan oleh satu orang, tidak memiliki perusahaan harta antar pemilik dan perusahaan, kecuali jika bentuk perseorangan sesuai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Pemilik bertindak sebagai pengelola, pemilik sebagai modal, kemudian sekaligus penanggung jawab. Modal atau inbreng, modal perusahaan berasal dari harta milik pribadi. Tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan, sehingga semua aset pribadi dapat digunakan untuk menutupi kewajiban usaha. Besar modal ditentukan oleh kemampuan pemilik. Kemudian pendirian terdapat dua bentuk umum: perusahaan perseorangan non berbadan hukum, UMKM tradisional. Cukup dengan mendaftarkan usaha ke Dinas Koperasi atau UMKM atau OSS, Online Single Submission, untuk memperoleh nomor induk perusahaan. Tidak perlu akan data notaris atau pemisahan atau Kemenkumham. Perorangan berbadan hukum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 didirikan oleh satu orang pendiri dengan mengisi pernyataan pendirian melalui sistem OSS. Tidak perlu akan notaris, dan tanggung jawab perusahaan perseorangan non hukum memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban dan utang. Kemudian dasar hukumnya, dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum
dagang, KUH Pasal 16 mengatur tentang perdagangan perseorangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengatur usaha kecil termasuk usaha perseorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseorangan serta mendaftarkan diri dan perubahan perseorangan memenuhi kriteria usaha mikro. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya nanti dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CV, Komenditer, Venaskap. CV didasarkan pada KUH Perdata dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 19 KUHD. CV merupakan persekutuan antara sekutu aktif dan pasif. Artinya sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh, sedangkan sekutu pasif terbatas pada modal yang disetor, didirikan dengan akta notaris dan pendaftaran ke Kemenkumham untuk memperoleh status badan hukum. Kemudian, modal CV berasal dari penyertaan para sekutu, baik berupa uang, barang, ataupun jasa. Sekutu aktif dan pasif sama-sama menyetor modal ke kesepakatan dalam akta pendirian. Modalnya menjadi dasar pembagian keuntungan dan tanggung jawab sesuai jenis sekutunya. Kemudian, cara pendiriannya. Pendirian CV itu dimulai dengan menentukan sekutu aktif dan pasif yang semuanya harus warga negara Indonesia. Kemudian menyiapkan data pendirian seperti nama CV, tujuan, alamat, modal, dan identitas sekutunya. Nama CV diajukan ke persetujuan Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau yang disingkat SABU. Akta pendiriannya dibuat di hadapan notaris yang berwenang, ditandatangani oleh semua sekutu. Pengurusan SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan dan NPWP dilanjutkan sebagai kelengkapan yang legal. Kemudian tanggung jawab perusahaannya. Sekutu aktif bertanggung jawab tidak terbatas pada seluruh harta pribadi untuk kewajiban CV. Kemudian yang sekutu pasifnya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Tanggung jawabnya membedakan CV dengan jenis perusahaan lain dan menentukan risiko bagi tiap sekutunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fendi Agusma. Saya akan menjelaskan mengenai persekutuan perdata yang mana merupakan jenis-jenis dari badan hukum. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal penting dari persekutuan perdata. Yang pertama mengenai proses pendiriannya, kemudian dasar hukumnya. Yang kedua mengenai modal atau inbreng. Yang ketiga mengenai proses pendiriannya. Kemudian yang keempat mengenai tanggung jawab persekutuan perdata. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai dasar hukum dan pendiriannya. Persekutuan perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, tepatnya dalam pasal 1618 sampai dengan 1641 KUH Perdata. Dan pula dijelaskan pengertian persekutuan perdata dalam pasal 1618, yaitu persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, yang mana tujuannya untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari sana. Jadi, dasar hukumnya adalah perjanjian, artinya persekutuan ini lahir dari kesepakatan para pihak, bukan seperti perseroan terbatas yang mana itu dari pengesahan negara. Dan bentuk badan usaha seperti ini tuh biasanya digunakan untuk usaha-usaha kecil atau kerjasama antara individu, seperti dua pengacara sedang membuat kantor hukum bersama atau dua arsitek sedang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek seperti itu. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai modal atau imbreng. Dalam persekutuan perdata ini, modal atau imbreng adalah sesuatu yang dimasukkan oleh sekutu dalam persekutuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, imbreng ini bisa berupa barang, kemudian modal, kemudian tenaga atau keahlian. Contohnya, itu seperti di dalam suatu persekutuan ada yang mau membuat suatu tempat gym. Jadi si A memberikan modal, si B memberikan tempat, si C memberikan tenaganya. Seperti itu. Jadi nanti pembagiannya juga ada sendiri dalam membagi keuntungan
itu. Ketiga, cara pendirian. Dalam persekutuan perdata ini, dalam tata cara pendiriannya